السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، jamaah Masjid Istiqlal Kompleks Pertamina Kota Balikpapan, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ke-21 dari bulan Rabi' Ats-Tsani tahun 1445 Hijriah, kita kembali berkumpul pada kajian rutin kita yang membahas tentang permasalahan tauhidullah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini, kita akan menjelaskan dan menerangkan makna firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-24 hingga 27, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menyebutkan sebuah perumpamaan bagi kalimat tauhid. Demikian pula perumpamaan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Alam tara kaifa daraba Allah mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin ujtuthat min fawqi al-ard ma laha min qarar yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli ath-thabiti fil hayati ad-dunya وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Ibrahim, dan saya menyebutkan 4 ayat dari surah tersebut.
pada dua ayat yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebuah perumpamaan bagi kalimat thayyibah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah Jalla wa Ala berfirman, alam tara kaifa daraba Allah mathalan, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah perumpamaan, sebuah permisalan. Dan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran Al-Karim itu banyak sekali. Ada lebih dari 40 perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla terkadang menyebutkan perumpamaan bagi orang-orang munafik, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan bagi kaum mukminin. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan bagi hakikat kehidupan dunia. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuan dari disebutkannya perumpamaan itu yang disebut al-amthal, agar seorang mukmin berupaya untuk memahami, mentadabburi ayat-ayat Allah, memahami kandungan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melatih kita untuk berfikir, agar kemudian kita berupaya untuk memperbaiki diri kita menjadi seorang mukmin yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala menjelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim dalam firman-Nya, wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami sebutkan untuk manusia. Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Tidaklah seseorang memahami perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan hal itu menunjukkan bahwa mereka termasuk dari kalangan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Jadi memahami permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan tersebut merupakan tanda ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Sehingga di antara para ulama salaf, apabila dia membaca Al-Quranul Karim lalu kemudian melewati ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang perumpamaan, lalu beliau tidak memahaminya, maka beliau menangis. Beliau menangis menunjukkan bahwa dia menganggap dirinya tidak termasuk dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu para ulama, mereka ada yang menulis risalah tersendiri yang menjelaskan tentang perumpamaan-perumpamaan tersebut. Seperti Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menulis sebuah risalah yang berjudul Amthalul Quran, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran Karim. Nah, di dalam ayat yang terdapat dalam surah Ibrahim ini, Allah Jalla wa Ala menyebutkan sebuah perumpamaan. Perumpamaan apa itu? Kalimatan tayyibatan. Perumpamaan bagi kalimah tayyibah. Yang dimaksud kalimat tayyibah adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang tayyibah, yang menunjukkan kebaikannya, kemuliaannya, keindahannya. Pada ayat yang berikutnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan kalimatan khabithah, kalimat yang buruk, kalimat yang busuk,
Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah, mempersaksikan la ilaha illallah. Lalu kata beliau, yang dimaksud al-kalimatul khabithah, kalimat yang buruk, adalah asyirku, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bagaimana Allah Jalla wa'ala menyebutkan dua perumpamaan. Perumpamaan tauhid, kalimat thayyibah, dan perumpamaan kesyirikan yang disebut sebagai kalimat khabithah. Allah Jalla wa'ala menerangkan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin, bahwa kalimat tayyibah, kalimat la ilaha illallah, itu ibaratnya seperti syajaratin tayyibah, seperti pohon yang baik, pohon yang tayyibah, pohon yang baik, pohon yang kokoh, pohon yang bermanfaat. Para ulama berselisih tentang apa yang dimaksud kalimat tayyibah. Banyak dari kalangan para ulama salaf yang dimaksud syajarah tayyibah, pohon yang baik itu. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud pohon di sini adalah pohon yang terdapat di dalam al-jannah. Dan banyak dari kalangan para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud syajaratun tayyibah, pohon yang baik, di dalam ayat ini adalah pohon kurma. Pohon kurma. Dan ini dikuatkan dengan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pertanyaan kepada para sahabat yang hadir ketika itu. Kata beliau, inna minasyajari syajaratan la yasqutu warquha wa innaha mathalul muslim fahaddithuni ma hi. Sesungguhnya di antara pohon-pohon yang ada sebuah pohon yang pohon ini la yasqutu warquha, tidak berguguran dedaunannya. Dan sesungguhnya pohon ini adalah perumpamaan bagi seorang muslim. Beritakan kepada aku, pohon apakah itu? Maka para sahabat mereka mendengarkan pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masing-masing dari mereka menyebutkan pohon ini, pohon itu yang mereka ketahui yang ada di pedalaman. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, terbetik di dalam diriku bahwa yang dimaksud adalah pohon kurma. Aku ingin menjawab, namun ketika aku melihat orang-orang yang hadir, aku orang yang paling muda usianya. Aku orang yang paling muda usianya. Ini yang menyebabkan beliau segan untuk memberi jawaban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah para sahabat menjawab pohon ini, pohon itu dan seterusnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan pohon yang dimaksud adalah pohon kurma, nakhla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan bagi seorang mukmin seperti pohon kurma. Kata para ulama, pohon kurma ini semua bermanfaat dan memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Mulai dari batangnya, mulai dari macam-macam bagian-bagian dari pohon kurma itu
ada manfaatnya, apalagi buahnya yang menjadi makanan pokok bangsa Arab ketika itu. Oleh karena itu, pada zakat al-fitr mereka senantiasa mengeluarkan kurma, karena itu adalah merupakan makanan yang paling utama di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baitun la tamra fihi jiya'un ahluhu." Rumah yang tidak terdapat kurma di dalamnya, maka penghuni rumah pasti merasakan kelaparan, karena itu adalah merupakan makanan utama yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Dan alhamdulillah hingga sekarang masih dimanfaatkan oleh manusia secara umum. Kurma dengan berbagai macam jenisnya. Sebagian kurma ada yang memiliki manfaat, dapat menghindarkan seorang dari bahaya racun, bahaya sihir, seperti kurma ajwa. Dan di antara jenis kurma ada yang dapat menjadi pencegah bagi seorang dari mendapatkan penyakit, berbagai macam penyakit. Dan kurma tersebut menjadi obat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, seperti kurma al-barni. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum muslimin untuk mengkonsumsi kurma al-barni. Kata beliau, "Alaikum bil barni." Hendaknya kalian mengkonsumsi kurma jenis al-barni, fa innahu dawa wa la da'a fihi. Sebab kurma barni itu adalah obat dan tidak terdapat penyakit di dalam jenis kurma tersebut. Sehingga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para ulama mengatakan yang dimaksud syajarah thayyibah, pohon yang baik, adalah pohon kurma. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Asluha thabitun wa farquha fis sama'." Bagaimana kondisi pohon yang baik itu? Asluha thabitun, akarnya kokoh, menghunjam ke dalam tanah, yang menyebabkan batang utamanya pun kokoh, sulit untuk tumbang. Wa farquha fis sama', dan cabangnya menjulang ke langit, menjulang ke atas. Lalu kemudian mengeluarkan berbagai macam buah-buahan. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Di mana pohon tersebut? Tu'ti ukulaha, memberikan buahnya, mengeluarkan buahnya, yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Kulla hinin, setiap saat, setiap waktu yang dibutuhkan oleh manusia. Bi'idni rabbiha, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan-perumpamaan untuk manusia agar kemudian mereka menjadikan itu sebagai peringatan bagi mereka. Mereka berpikir, mereka berupaya untuk memahami perumpamaan tersebut, lalu kemudian mereka mengambil ibrah, mengambil manfaat dan faedah dari perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan perumpamaan bagi kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah ini ibarat seperti sebuah pohon. Pohon yang asluha thabit, pohon yang akarnya itu kokoh, yang menyebabkan batang utamanya pun menjadi kuat dan kokoh. Kata para ulama, seperti itulah iman,
yang terdapat di dalam diri seorang mukmin. Sebagaimana sebuah pohon yang kokoh itu, yang syajarah thayyibah tersebut memiliki 3 hal. Yang pertama, akarnya kuat. Yang kedua, batang utamanya. Kemudian yang ketiga adalah dedaunannya dan buah-buahannya yang muncul dari pohon tersebut. Jadi ada 3 rukun yang terdapat pada sebuah pohon yang disebut syajaratun thayyibah. Akar, batang, kemudian cabang-cabangnya, dedaunannya dan buah-buahannya. Maka demikian pula iman. Keimanan seseorang tidak akan sempurna kecuali apabila terdapat 3 hal yang terdapat pada seorang mukmin. Yang pertama adalah kalbunya, apa yang terdapat di dalam hatinya. Kalbu yang menjadi inti baiknya amalan seseorang, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalbu. Sesungguhnya dalam tubuh seorang hamba terdapat mudghah, sepotong daging kecil. Apabila itu baik akan menyebabkan baiknya seluruh tubuhnya, dan apabila itu buruk menyebabkan buruknya seluruh tubuh, yaitu kalbu. Maka kalbu harus memiliki iman. Maka semakin kuat keimanan yang terdapat di dalam kalbu seorang hamba, maka itu ibaratnya seperti pohon yang kokoh, yang memiliki akar yang menghunjam ke dalam tanah, yang menyebabkan pohon tersebut menjadi kuat dan tidak mudah tumbang. Maka demikian pula seorang mukmin, semakin kuat keimanannya, maka dia akan semakin mampu untuk menangkal berbagai macam penyakit-penyakit yang dapat merusak hatinya, dari penyakit syahwat, demikian pula penyakit syubhat. Jadi dia harus memiliki iman di dalam hati. Yang kedua, harus diucapkan dengan lisan. Qaulun bil lisan. Dia mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, dia mengucapkan 2 kalimat syahadah. Dia senantiasa mengagungkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisannya. Kemudian yang ketiga adalah amalan dengan anggota tubuhnya. Maka di sini Allah Azza wa Jalla mempermisalkan seorang mukmin ketika dia mengucapkan kalimat thayyibah, maka seperti itu pula keimanan yang terdapat di dalam diri seorang mukmin. Dengan kalimat la ilaha illallah, dia mengucapkannya dengan yakin, tanpa ada keraguan, dengan keikhlasan, memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Lalu kemudian diikrarkan pada lisannya, dia mengikrarkan kalimat thayyibah. Lalu kemudian dia mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Dia senantiasa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga memberi manfaat bagi diri seorang mukmin itu sendiri, dan hasilnya pun memberi manfaat kepada yang lain. Seperti halnya pohon yang mengeluarkan buah-buahannya, bermanfaat dalam kehidupan manusia, menghidupkan mereka. Maka demikian pula kalimat la ilaha illallah menghidupkan hati-hati kaum mukminin, menjadikan mereka kokoh
kokoh dalam kehidupan dunia, di mana Allah Azza wa Jalla memberi hidayah dan taufik kepada mereka sehingga mereka berjalan di atas bimbingan Allah Azza wa Jalla, dan mereka pun meraih kenikmatan dalam kehidupan akhirat. Lalu setelah itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan perumpamaan kalimatun khabitha, kalimat yang buruk, yang telah kita jelaskan tadi perkataan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dimaksud adalah asyirku, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ujtuthat min fawqil ardi. Dan perumpamaan bagi kalimat khabitha, kalimat yang buruk, kalimat syirik, berdoa kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, meyakini bahwa ada dari selain Allah Azza wa Jalla yang mampu memberi manfaat atau yang mampu menolak kemudaratan, dan yang lainnya dari berbagai macam keyakinan syirik, seluruhnya termasuk ke dalam apa yang dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua seperti kalimatun khabitha, kalimat yang buruk. Seperti apa kalimatun khabitha? Kasyajaratin khabitha, seperti pohon yang buruk. Seperti pohon yang buruk. Macam-macam penjelasan para ulama pula ketika menyebutkan permisalan pohon yang buruk ini. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pohon yang menghasilkan buah yang kalau dimakan mengeluarkan bau yang tidak sedap, seperti bawang. Asy-syajarah al-khabitha yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bawang ini, man akala thuman aw basalan aw qurrata fala yaqrabanna musallana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam. Barang siapa yang memakan bawang putih mentah, bawang merah mentah, dan yang sebisalnya, maka jangan dia mendekati tempat sholat kami, masjid, karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari hal-hal yang manusia terganggu darinya, kaum muslimin terganggu darinya, bau-bau yang tidak sedap. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud syajarah khabitha, pohon yang buruk, adalah hamdwal. Ada lagi yang berpendapat yang lain, namun ayat ini bersifat umum. Syajarah khabitha, yaitu pohon yang buruk. Seperti apa pohon yang buruk itu? Ujtuthat min fawqil ardi. Ujtuthat yang terbongkar, yang terangkat dari permukaan bumi, yang akarnya tercabut itu. Pohon yang khabitha, yang akarnya tidak menghunjam ke dalam tanah, namun dia tercabut, dia terangkat. Malaha min qarar, sehingga pohon tersebut tidak memiliki kekokohan. Artinya begitu mudahnya pohon tersebut menjadi mati, ya, tidak memiliki akar yang kokoh. Begitu mudahnya dia tercabut. Dengan sedikit gangguan saja, maka pohon itu akan menjadi mati. Malaha min qarar, tidak memiliki kekokohan. Maka demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kondisi seorang yang hatinya dipenuhi dengan kesyirikan, tidak memiliki kekokohan, begitu mudahnya disusupi oleh berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Syahwat masuk ke dalam hatinya, syubhat masuk ke dalam hatinya, dalam keadaan dia tidak mampu menangkalnya. Kenapa? Karena tidak ada penangkal, tidak ada tameng di dalam hatinya.
Tidak ada iman yang dapat membentengi hatinya. Hatinya dipenuhi dengan berbagai macam kotoran, najis. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hati mereka itu najis. Sehingga tidak punya penangkal. Kotor. Inilah yang menyebabkan mereka centang berenang, tidak kokoh. Yang terpenting bagi mereka adalah kehidupan dunia. Yang terpenting bagi mereka adalah kemaslahatan dunia. Mereka tidak memikirkan akhirat. Mereka seperti pohon yang tidak memiliki kekokohan. Apabila akar dari sebuah pohon tersebut tercabut, apakah mungkin dia akan hidup? Maka di atasnya pun pasti akan tumbang. Tidak akan naik ke atas. Berbeda halnya dengan syajarah thayyibah, pohon yang baik yang memiliki akar yang kuat. Ya, maka batangnya itu naik ke atas dengan kokohnya. Dan kata para ulama, di dalam permisalan ini Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwa pohon yang baik tersebut cabangnya menjulang ke atas, naik ke atas. Maka seperti itu pula lah amalan seorang mukmin, amalan saleh dari seorang mukmin yang keluar dari ucapannya, dari amalannya, dari tubuhnya, itu akan naik ke atas, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'uh." Kepada Allah akan naik. Apa yang naik? Al-kalimut thayyib. Kalimat-kalimat yang baik, la ilaha illallah, zikrullah, itulah yang akan sampai kepada Allah. Wal 'amalus salih, dan amalan yang saleh, itulah yang akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang dicampuri dengan kekufuran, kesyirikan, maka dia tidak akan naik. Ibaratnya seperti pohon yang tumbang. Batangnya tidak kokoh disebabkan karena akarnya yang rusak. Sehingga apapun yang mereka amalkan tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Apabila mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan terhapus semua apa yang mereka amalkan. Tidak bermanfaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sedekahnya tidak bermanfaat, salatnya tidak bermanfaat, sholawatnya tidak bermanfaat, zikirnya tidak bermanfaat. Apabila dibarengi dengan kesyirikan, waliyadzubillah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti terhapus seluruh apa yang kamu amalkan, dan engkau termasuk di antara orang yang merugi, tidak memberi manfaat sama sekali. Seperti pohonnya telah tercabut akarnya, apa yang bisa diambil dari itu? Tidak memberi manfaat, mati sebelum berbuah, dan buahnya pun tidak memberi manfaat dalam kehidupan. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Maka Allah Azza wa Jalla memberi kekokohan setelah Allah menyebutkan perumpamaan seperti pohon yang thayyibah bagi kaum mukminin yang mereka kokoh dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah memberi keteguhan, memberi kekokohan, memberi keistiqomahan bagi siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini.
mereka kokoh dengan la ilaha illallah. Mereka tidak mudah digoyahkan dengan berbagai macam godaan-godaan syahwat, syubhat, dengan kekokohan iman mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seorang mukmin berupaya untuk terus mengisi keimanannya, mengisi hatinya dengan iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin kokoh. Semakin sulit syaitan untuk memalingkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata iblis ketika dia berjanji untuk menyesatkan manusia di hadapan Allah? Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Aku akan menjadikan seluruh manusia itu menyimpang, kecuali siapa? Hamba-hambamu yang ikhlas, yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itulah yang akan menyelamatkan kehidupan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dengan al-qaulus tsabit, ucapan yang kokoh di atas la ilaha illallah. Wa fil akhirati, dan Allah Azza wa Jalla juga akan memberikan kekokohan kepada mereka dalam kehidupan akhirat. Apa yang dimaksud kehidupan akhirat di sini? Banyak dari kalangan para ulama mengatakan yang dimaksud kehidupan akhirat yaitu gerbang menuju akhirat. Karena ketika seorang hamba telah meninggal, dia telah meninggalkan kehidupan dunia, maka dia akan masuk ke alam yang berikutnya. Yang alam ini merupakan barzakh, perantara antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sehingga para ulama mengatakan bahwa alam kubur, alam barzakh adalah gerbang menuju pintu akhirat. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Al-Bara bin Azib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu idza su'ila fil qabri syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Seorang muslim ketika dia ditanya di alam kuburnya, maka dia mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat di alam barzakh dengan benar, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, dan itulah yang dimaksud dalam firman Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau menyebutkan ayat ini, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud fil akhirah dalam kehidupan akhirat yaitu di alam kubur, yang merupakan gerbang menuju alam akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kekokohan kepada seorang mukmin, dimudahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Man rabbuka? Maka dia menjawab, Rabbi Allah. Wa ma dinuka? Apa agamamu? Dini al-Islam. Wa manir rajul alladhi bu'itha ilaik? Siapakah lelaki yang diutus kepadamu? Maka dengan mudah dia menjawab, dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepadanya, aku membenarkannya. Maka dia pun merasakan na'imul qabr, kenikmatan di alam barzakh. Maka dia merasakan nikmat di alam kubur sebelum dia merasakan kenikmatan yang kekal dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang bertauhid, seorang yang senantiasa mentauhidkan Allah, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, maka Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan iman. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani
ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, apakah dia seorang lelaki ataukah dia seorang wanita, dan dia mukmin, maka ini kunci kebahagiaan. Iman, amalan saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia, walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan memberikan kepada mereka pahala mereka dengan pahala atau balasan yang terbaik dari apa yang telah mereka amalkan ketika mereka hidup dalam kehidupan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang kokoh di atas tauhid, istiqamah di atasnya hingga kita meninggalkan dunia di atas la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Saya kira sampai di sini, ma'asyiral rahimakumullah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.